Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali to my channel. Ya, selamat pagi buat semuanya. Apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Apalagi udah lebaran. Seru banget pasti. Nah, pertemuan kali ini ataupun video kali ini tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Oke, kalian pasti berpikir apa sih zakat, apa sih hubungannya dengan kebijakan fiskal. Nih, langsung aja tonton video ini. Tapi sebelum langsung kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like and subscribe and notification channel YouTube kalian, oke? Supaya bisa um, apa sih ada video baru dari saya nanti bisa langsung muncul di akun kalian. Oke, langsung aja. Pada kali ini kita ambil judul zakat sebagai komponen kebijakan fiskal Islam ya. Sebelum ke materi, apa sih kebijakan fiskal itu? Apa sih hubungannya dengan zakat itu? Nah, pasti kepo kan? Yuk, kita langsung aja ke materi. Sebelumnya, oke. Kebijakan fiskal di sini diartikan sebagai kebijakan yang mempengaruhi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Instrumen yang digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran negara. Sedangkan pengertian menurut salah satu tokoh yaitu Samuelson dan Nordhaus, kebijakan fiskal diartikan sebagai proses pembentukan, perpajakan, dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi sistem bisnis, siklus bisnis, menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Di situ dijelaskan bahwa ada pengertian berbeda dari kedua pengertian tersebut. Nah, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal itu ada? Di sini dijelaskan kebijakan fiskal itu ada untuk mengoreksi gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang dapat menghambat laju roda perekonomian yang ada di suatu negara. Nah, pasti ini kebijakan ini sangat penting untuk suatu negara. Nah, di sini dijelaskan juga ada kebijakan fiskal pada umumnya itu ada meliputi tindakan perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, bantuan pemerintah. Nah, kebijakan fiskal itu dapat meliputi dari tiga komponen tersebut. Oke, apa sih tujuan dari itu? Dari tujuan kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, distribusi penghasilan, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari keputusan dari kebijakan fiskal tersebut. Di sini saya juga menjelaskan bahwa apa sih, kan di Indonesia ada kebijakan fiskal konvensional nih, ada yang Islam nih. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua kebijakan tersebut. Nah, di sini kita bahas konven dulu ya. Konven itu sistem kapitalis ya. Kapitalis itu dia bertujuan apa? Untuk pemulihan ekonomi akibat krisis dan pertumbuhan ekonomi saja. Tetapi sedangkan di sisi Islam itu tuh tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang menjadi uh, tujuan utama atau keinginan utama dari ekonomi Islam ataupun kebijakan fiskal Islam ini yaitu untuk mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi yang adil. Nah, mengapa distribusi? Karena di dalam Islam pokok permasalahan dalam kebijakan fiskal ini ialah bagaimana distribusi itu disalurkan di tengah masyarakat sehingga dapat menjadikan distribusi itu secara adil di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas ini. Apa sih contoh distribusi dari distribusi tersebut nih? Salah satu contohnya ialah zakat, yaitu zakat dikenakan karena pemilik harta sudah memenuhi hisab. Bagi ini udah memiliki harta sampai ke hisab ya. Jadi
Menurut dari Kementerian Agama dan Basnas itu, potensi zakat di Indonesia itu sangat besar, yaitu mencapai 100 triliun per tahun. Bayangkan, besar sekali potensi zakat di Indonesia, karena Indonesia termasuk negara muslim atau negara Islam terbesar, sehingga potensi zakat yang ada di Indonesia itu sangat besar. Namun pada 2010 yang tercapai dari potensi zakat tersebut hanya 1,5 triliun saja. Diharapkan per tahun bisa meningkat dan terus meningkat. Di sini juga dijelaskan tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler juga, yaitu tercapainya kesejahteraan dengan adanya benefit maksimal bagi individu, terutama untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Sedangkan dalam Islam, yaitu untuk yang telah dijelaskan tersebut plus ditambah lagi dari yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dan di sini ada juga tujuan dari salah satu tokoh. Saya mengambil tokoh Malwell. Nah, di sini itu Malwell menggolongkan ada 3 tujuan dari kebijakan fiskal Islam ini, yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang demokratis. Prinsip yang digunakan pada tujuan ini ialah kekayaan seharusnya tidak beredar di antara orang kaya saja, tetapi setiap manusia memiliki akses untuk memiliki atau untuk mencari kekayaannya masing-masing. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga atau riba. Mengapa? Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan. Yang ketiga, komitmen untuk membentuk ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Dan di sini itu untuk memiliki tujuan bagaimana sih kita membantu masyarakat yang sedang berkembang. Nah, ini menjadi PR penting. Dan kebijakan Islam ini pun bukan menjadi tanggung jawab kita saja, tetapi menjadi hak dan kewajiban ataupun PR bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, ataupun yang lainnya. Kebijakan fiskal ini memiliki peran sangat penting dalam suatu negara, terutama kita bisa lihat pada masa awal kebangkitan Islam. Mengapa demikian? Hal ini sangat dibuktikan dengan adanya pada masa Khalifah Rasyidin yang adanya kebijakan fiskal pada Baitul Mal, yaitu membantu penyelenggaraan Baitul Mal saat itu. Terus zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Zakat, infak, sedekah merupakan komponen pemberdaya ekonomi umat. Unsurnya ada 2, yaitu unsur bersifat yang wajib, yaitu zakat, dan bersifat sukarela, yaitu sedekah, infak, dan wakaf. Namun untuk ekonomi pasar sendiri tidak menggunakan prinsip atau yang bersifat sukarela. Zakat bukan semata-mata untuk tujuan dunia, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, namun juga mempunyai implikasi kehidupan akhirat. Hal tersebut yang membedakan antara kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiskal Islam. Bagaimana tujuannya adalah akhirat. Dijelaskan juga pada ayat Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dan masih banyak lagi surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah zakat dan peribadahan. Zakat merupakan instrumen fiskal yang alami yang di luar biasa potensinya, sangat luar biasa potensinya. Data yang dihimpun oleh IMZ menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dalam tahun ke tahun, dan dibantu oleh organisasi penyelenggara atau pengelola zakat yang ada di Indonesia. Dan ini udah dikumpulkan dari lembaga-lembaga zakat dari tahun 2001 sampai 2009. Tercatat sebagai berikut. Presentasi kenaikan tertinggi itu pada tahun 2004 ke 2005. Di situ OPZ mengalami kenaikan sebesar 71,75% dari total nilai penghimpunan sebelumnya sebesar 167,59 miliar menjadi 287,80 miliar. Sungguh besar ya potensi zakat yang ada di Indonesia. Namun, presentasi terendah terjadi pada tahun 2006 ke 2007. Pada tahun tersebut negatif total presentasi sebesar 7,28% dari total penghimpunan 2006 sebesar 413,92 miliar rupiah menjadi 444,07 miliar. Jumlah penghimpunan OPZ tersebut dipengaruhi oleh kegiatan fundraising dan publikasi program OPZ di tengah masyarakat. Hasil analisis IMZ menyebutkan potensi zakat 2010 yaitu 20,7,2 triliun. Perhitungan potensi 2010 tersebut oleh IMZ sangat berbeda dengan informasi dari Basnas atau Kemenak, karena Kemenak dan Basnas berdasarkan pada data kajian Asian Development Bank ADB menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 100 triliun per tahun. Hal tersebut wajar sekali karena perbedaan asumsi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Oke, cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Kalian bisa komen and bisa analisis di di deskripsi, nanti ada dijelaskan di situ jurnal yang saya ambil untuk materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Come back to my channel again.